Selamat pagi, shalom semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Nama saya Kimberly, dan di video ini saya akan memberikan renungan dengan topik bertahan dalam kelemahan. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan harapan saya di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita seperti sedang melewati badai di berbagai area. Contohnya saja negara kita sedang kewalahan, mau di sisi kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Meski begitu, alangkah baiknya juga kita tetap bersyukur atas segala yang telah Tuhan Yesus berikan. Semoga walaupun dengan minimnya tatap muka, tidak seperti dulu ya, kita tetap bisa melakukan aktivitas sebisa mungkin seperti biasa. Tetap semangat untuk produktif dan semoga negara kita segera pulih. Nah, sebelum masuk ke renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Kami masih diberikan napas hidup dan masih diizinkan untuk menjaga anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, setelah ini kami akan merenungkan firman-Mu. Semoga bisa menjamah hati kami semua Tuhan. Semoga hari-hari kami bisa berjalan dengan lancar dan dimudahkan sesuai rencana-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan buka firman Tuhan di kitab Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 ini berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Arti yang tersirat pada ayat ini berhubungan dengan topik kita, bertahan dalam kelemahan. Kita tidak asing dengan kedua kata tersebut, bertahan dan kelemahan. Saat kita terpuruk dan di keadaan yang tidak baik, kita seringkali diberi kata-kata penyemangat dengan kata ayo bertahan, pasti bisa melewatinya. Walaupun kata-kata tersebut terdengar umum dan terkesan seperti bahasa basi semata, sesungguhnya kalimat ini memiliki arti yang berharga. Salah satu fabel yang kita hafal adalah kisah kura-kura dan kelinci. Saat kelinci menantangnya setengah bercanda untuk adu kecepatan, seisi hutan tertawa dan menganggapnya tidak serius. Namun satu hal yang harus kita contoh adalah semangat kura-kura dan kegigihannya. Meski ia sendiri tahu kelinci jauh lebih cepat darinya dan semua hewan pun berkata seperti itu. Faktanya kan begitu gitu. Nah, tapi ia sendiri tetap yakin kalau ia harus berusaha dan pantang menyerah. Satu waktu saya merasa sangat gagal karena satu hal dan lainnya. Saya yakin semua orang juga pernah berada di keadaan yang sama. Satu titik di mana kita merasa seperti kita adalah manusia yang paling tidak berdaya. Dan ini normal. Di titik kelemahan itu kita harus bertahan meski sulit. Itulah yang namanya hidup, percaya kepada Tuhan, dan rencananya untuk kita adalah satu-satunya jalan kita bisa survive, bukan karena orang lain atau pengertian kita sendiri. Bertahan dalam kelemahan pasti nggak akan berlangsung selamanya. Setelah kita pulih kembali, renungkan dan petik pelajaran yang bisa diambil dari ujian yang diberikan Tuhan tersebut. Intinya mau terlihat sehancur apapun keadaan kita, tidak ada pilihan lain selain melewatinya dengan hati yang teguh kepada Tuhan Yesus. Semoga renungan hari ini bisa membantu kita sadar akan pentingnya bertahan dalam kelemahan, karena siapa tahu kita memang sedang diuji Tuhan dan diberikan pelajaran yang bisa kita ingat untuk seumur hidup kita. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Tetap optimis dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.